Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar aplikasi komputer. Saya Rospiana Julia Putri, ada Bintang Rizkullah, Mutiara Hati, dan Safira Ananda. Di video ini kami akan mempresentasikan materi bab 9 tentang kombinasi fungsi statistik, referensi, logika, dan string. Juga materi bab 10 tentang mengaplikasikan fungsi NPIR, PMT, present value, future value, dan ret. Yuk disimak videonya. Pertemuan 9. Di sini kita akan membahas tentang kombinasi fungsi statistik, referensi, logika, dan string. Yang pertama ada cara menggunakan kombinasi fungsi lookup dan lookup dengan fungsi string. Yang pertama ada fungsi string atau teks atau dikenal dengan fungsi-fungsi karakter memuat. Yang kedua ada fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengoperasikan data yang berjenis. Yang ketiga ada karakter. Terdapat 3 buah fungsi string yang akan dipelajari untuk melengkapi. Yang keempat ada fungsi logika dan lookup, yaitu left, right, dan mid. Left adalah digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kiri sebanyak karakter yang diinginkan. Rumusnya adalah left buka kurung teks titik 2 jumlah karakter dan tutup kurung. Berikutnya ada right, adalah digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kanan sebanyak karakter yang diinginkan. Rumusnya adalah right, buka kurung teks, titik 2 jumlah karakter dan tutup kurung. Selanjutnya ada mid, digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dimulai dari kedudukan tertentu sebanyak karakter yang diinginkan. Rumusnya yaitu mid, buka kurung teks, titik 2 kedudukan mulai, titik 2 jumlah karakter dan tutup kurung. Selanjutnya ada fungsi lookup string. Yang pertama ada fungsi lookup string digunakan untuk membaca suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara vertikal. Bentuk umum penulisan lookup adalah lookup buka kurung nilai kunci titik 2 tabel lookup titik 2 offset kolom titik 2 range lookup tutup kurung. Yang kedua ada fungsi lookup string. Fungsi lookup string digunakan untuk membaca suatu tabel di mana tabel lookup disusun secara horizontal. Bentuk umum penulisan lookup adalah lookup buka kurung nilai kunci titik 2 tabel lookup titik 2 offset baris titik 2 range lookup. Lookup buka kurung nilai kunci titik 2 tabel lookup titik 2 offset kolom titik 2 range lookup. Dengan rumus Excel sebagai berikut. Lookup buka kurung left buka kurung B3 titik 22 tutup kurung titik 2 tabel maskapai titik 22 titik 2 false tutup kurung, dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Berikutnya ada sepertemuan tabel maskapai hanya untuk 2 digit pertama dari kode tersebut. Untuk mengambil 2 digit pertama kode tersebut, gunakanlah fungsi left dengan rumus Excel sebagai berikut. Lookup buka kurung left buka kurung B3 titik 22 tutup kurung titik 2 tabel maskapai titik 22 titik 2 false tutup kurung. Oke, terima kasih buat teman saya Safira. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Oke, kalau kita ingin mengisi tabel golongan di atas, maka klik sel F6 kemudian isi dengan rumus lookup dalam kurung mid dalam kurung D6 6,2 SCS2 SFS3 20. Oke, kita bisa ngeliat ya di sini ada kode golongan, ada PM, ada AM, ada AA, ada LK. Jadi kalau kode golongan itu kayak singkatan gitulah buat kode-kodenya, kayak misalnya PM penata muda, AM ahli media, AA asisten ahli, LK lektor. Nah, di bawahnya juga ada nomor, ada kode golongan, nama pegawai golongan juga. Oke, bisa dilihat dari kode golongan ada dari 2022 sampai 2022 A03. Oke, ada nama pegawai dari Indah sampai ke Miftah golongannya. Nah, jadi kalau dari yang pertama dari yang Indah di golongan,
Masukin rumus lookup dalam kurung mid D6,6,2 SC S2 SFS3 kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngisi kolom di atas, nanti jadinya akan seperti ini. Indah penata muda, Setiawan ahli media, Agung asisten ahli Siska lektor, sampai Miftah asisten ahli. Oke, kayak gitu, ngerti ya teman-teman. Oke, lanjut ke C, fungsi logika string. Jadi di sini logika string itu ada biasanya sering dikombinasikan dengan fungsi logika if, artinya kita harus memecahkan sebuah kasus dengan kombinasi fungsi string dengan fungsi if. Dengan rumus left sama dengan if left text jumlah karakter nilai yang ingin diuji hasil jika benar, hasilnya sama jika salah. Right sama dengan if right text jumlah karakter nilai yang ingin diuji hasil jika benar, hasil jika salah. Kemudian mid if mid text kedudukan mulai jumlah karakter nilai yang ingin diuji hasil jika benar, hasil jika salah. Oke, langsung lanjut. Berikut contoh fungsi logika string. Kalau kita ingin mengisi tabel golongan di atas, maka klik sel F6, kemudian isi dengan rumus lookup mid dalam kurung D6 6,2 SCS2 SFS 3,2,0. Oke, ini contohnya nih ya. Nomor induksi sel, nama siswa, jurusan. Nah, jadi yang paling pertama itu yang Alfi, yang 2022 AKL min strip 3A. Nah, langsung samping di jurusan itu kita isi rumus tadi yang if ya. Tabel yang tadi kita sebutin, tinggal masukin aja tuh rumusnya. Oke, nanti kalau misal udah diisi, maka akan jadinya seperti ini. Sesuai jurusan akuntansi, bukan akuntansi. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 10. Mengaplikasikan fungsi NPIR, PMT, Present Value atau PP dan Future Value atau FV dan Rate. Cara menggunakan fungsi NPIR. NPIR adalah sebuah fungsi keuangan yang umumnya dipergunakan dalam perhitungan jumlah periode dalam suatu angsuran yang menggunakan bunga tetap. Selain itu, fungsi ini juga digunakan dalam perhitungan jumlah periode pembayaran dalam investasi yang mengacu pada pembayaran periodik dengan jumlah serta suku bunga yang konstan. Nah, penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan NPIR, buka kurung, rate, PMT, PP, FV, type, tutup kurung. Keterangannya, rate adalah suku bunga tetap, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode. Nah, FPP adalah present value atau nilai pinjaman saat ini suatu pinjaman. Type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika di awal periode. FV adalah nilai yang akan datang. Contoh kasus 1. Pani meminjam uang ke bank sebesar 150 juta rupiah. Besar cicilan yang ia bayar 150 juta rupiah dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, di sini diketahui rate 10% per tahun dibagi 12 untuk setiap bulan. PMT minus 1.500.000 rupiah per angsuran tiap bulan. Lalu FP adalah 0, pembayaran sampai pinjaman lunas. Dan type juga 0, pembayaran di akhir periode. Maka hasilnya seperti berikut. Bunga atau rate 10% per tahun. Banyak angsuran atau NPIR minus 1.500.000 rupiah per bulan. Jumlah pinjaman atau PP yaitu 150 juta rupiah. Nah, maka NPIR rumusnya sama dengan NPIR buka kurung B1 per 12 titik koma B2 titik koma B3 titik koma 0 lalu titik koma 0 tutup kurung. Maka hasil NPIR adalah 216. Yang kedua, cara menggunakan fungsi PMT. Fungsi ini merupakan formula lanjutan dari Excel yang dipergunakan dalam melakukan perhitungan jumlah pembayaran bulanan terhadap jumlah pinjaman sederhana. Untuk menggunakan fungsi ini, pengguna harus mempersiapkan informasi-informasi dasar seperti total pinjaman, suku bunga, serta lamanya pembayaran.
Penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan PMT, buka kurung, rate, NPIR, PPI, FV, type, tutup kurung. Untuk keterangannya, rate yaitu suku bunga pinjaman, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PPI adalah nilai sekarang, FV adalah nilai yang akan datang, type bernilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo, 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Nah, di sini diketahui rate sama dengan 15% per tahun dibagi 12 untuk setiap bulan, NPIR 3 tahun, PPI 7 juta per jumlah pinjaman. FP adalah 0, pembayaran sampai pinjaman lunas. Nah, type adalah 0, pembayaran di akhir periode. Contoh, Yami melakukan pembelian HP Samsung seharga Rp7.000.000 secara kredit dengan bunga 15% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Yami melakukan pembayaran angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Hasilnya seperti berikut. Di tabel harga Rp7 juta, bunga 15% per tahun, periode angsuran 3 tahun. Maka angsuran tetap atau anuitas rumusnya adalah sama dengan PMT buka kurung B2 titik koma B3 titik koma minus B1 titik koma 0 titik koma 0 tutup kurung. Cara menggunakan fungsi present value PV. PV adalah perhitungan nilai sekarang dari serangkaian pembayaran dari hasil investasi dengan jangka waktu tertentu serta bunga tertentu. PV juga dapat dipergunakan untuk melakukan perhitungan nilai pinjaman maupun investasi pada saat ini yang mengacu pada suku bunga tetap. Sebagai contoh, pada kasus perkiraan harga rumah berdasarkan besaran angsuran serta bunga berikut ini, harga rumah berdasarkan besar dan waktu angsuran berikut ini. Klik sel E4, masukkan rumus sama dengan PV, buka kurung D4, titik koma, 12, titik koma, min C4, titik koma 0, titik koma 1, tutup kurung. Lalu, klik sel F4, masukkan rumus sama dengan PV, buka kurung D4, titik koma 24, titik koma, min C4, titik koma 0, titik koma 1, tutup kurung. Selanjutnya, klik sel G4, masukkan rumus sama dengan PV, buka kurung D4, titik koma, 36, titik koma, min C4, titik koma 0, titik koma 1, tutup kurung. Selanjutnya, klik sel H4, masukkan rumus sama dengan PV, buka kurung D4, titik koma 48, titik koma, min C4, titik koma 0, titik koma 1, tutup kurung. Selanjutnya, copy rumus pada sel E4, min H4 tersebut dengan drag sampai dengan baris ke-8. 3. Cara menggunakan fungsi future value VV. Fungsi VV merupakan fungsi keuangan yang terdapat pada Excel untuk memberikan informasi mengenai nilai masa depan dari suatu investasi. Angsuran maupun pembayaran terjadwal berdasarkan pembayaran berkala dan konstan dengan suku bunga tetap. Dan fungsi PV ini juga dapat menghitung nilai masa depan untuk pembayaran sekaligus di Excel. Rumus fungsi VV adalah sama dengan PV buka kurung rate titik koma NPR titik koma PMT titik koma buka kurung PV tutup kurung titik koma buka kurung type tutup kurung. 4. Cara menggunakan fungsi rate. Rate adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menentukan atau menghitung suku bunga berdasarkan besaran angsuran atau pinjaman serta periode tertentu dengan angsuran tetap dan jumlah angsuran sudah diketahui. Berikut ini langkah-langkah perhitungan suku bunga dengan menggunakan fungsi rate. Contoh pertama, buat tabel seperti berikut. Lalu klik sel F4, masukkan rumus sama dengan rate, buka kurung D3, titik koma, C3, titik koma, min E3, titik koma, 0, titik koma, 1, tutup kurung.
bintang min 1, min selanjutnya copy rumus sampai dengan sel F7. Hasilnya seperti berikut. Oke, sekian